Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mianya Oslim, mahasiswa RPL PLB 2025 dengan NIM 2500326. Mata kuliah Perkembangan Anak dengan dosen pengampu Bapak Setia Budi. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit pemaparan materi tentang pendekatan dalam psikiatri dari aspek biologis, psikologi, sosial, serta spiritual. Definisi dan ruang lingkupnya. Ada tiga hal utama. Yang pertama, kompleksitas manusia, di mana manusia merupakan makhluk multidimensi. Satu lensa tidak cukup untuk melihat keseluruhan dalam setiap masalah. Faktor yang kedua yaitu interaksi faktor, di mana genetika berinteraksi dengan lingkungan. Trauma psikologis dapat mempengaruhi struktur otak pada setiap orang. Tiga, personalisasi terapi. Eh, Setiap pasien memiliki masalah yang unik, serta kombinasi obat dan terapi bicara seringkali memberikan hasil yang terbaik bagi pasien. Dua, melalui pendekatan psikologis, di mana ada otak dan neurokimia. Pendekatan ini melihat gangguan mental sebagai penyakit fisik pada otak. Yang pertama ada neurotransmitter, di mana ketidakseimbangan zat kimia otak seperti dopamin dan serotonin akan mempengaruhi mood seseorang. Kedua, genetika dengan kerentanan yang diwariskan dalam sebuah keluarga, serta struktur otak di mana kelainan pada area tertentu, misalnya amigdala dan hipokampus. Selanjutnya ada terapi biologis. Yang pertama ada dengan psikofarmakologi, yaitu penggunaan obat-obatan untuk menyeimbangkan kimia otak. Contohnya antidepresan ataupun antipsikotik. Kedua ada elektrokonvulsif terapi dengan stimulasi otak untuk kasus depresi yang berat dan resisten obat. Ketiga, ada stimulasi otak non-invasif seperti TMS yang menggunakan medan magnet. Selanjutnya, ada bedah psikiatri. Bedah psikiatri ini jarang dilakukan, biasanya hanya untuk kasus ekstrim. Selanjutnya, pendekatan psikologis. Pertama, ada psikoanalis dan psikodinamik yang dipelopori oleh Sigmund Freud dengan menekankan peran ketidaksadaran, pengalaman masa kecil, serta konflik internal. Mekanisme dan terapinya dengan menggunakan teknik seperti asosiasi bebas dan analisis mimpi untuk mengungkapkan konflik yang ditekan. Fokusnya ada pada pemahaman akar masalahnya. Selanjutnya dengan pendekatan behavioral atau perilaku. Yang pertama ada pengkondisian klasik, di mana pembelajaran melalui asosiasi stimulus. Hal ini relevan untuk memahami fobia dan reaksi trauma. Yang kedua ada pengkondisian operan, di mana perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi seperti hadiah ataupun hukuman. Hal ini merupakan dasar dari manajemen perilaku. Yang ketiga, terapi paparan dengan mengubah perilaku maladaptif melalui desensitisasi sistematis ataupun paparan bertahap. Selanjutnya ada pendekatan kognitif dengan membentuk pikiran akan membentuk perasaan seseorang, di mana pendekatan CBT ini berpendapat bahwa bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan dari cara kita menafsirkannya. Misalnya distorsi kognitif yang merupakan pola pikir negatif yang irasional, seperti berpikir hitam putih yang akan memicu emosi negatif. Selanjutnya ada pendekatan sosial dan budaya. Pertama ada determinan sosial, di mana gangguan jiwa tidak terjadi dalam suatu ruang hampa. Faktor eksternal akan memainkan peran krusial dalam onset dan pemulihan penyakit, di mana kemiskinan, isolasi sosial, diskriminasi, serta ketidakstabilan politik merupakan faktor resiko utama. Selanjutnya ada intervensi sosial dan keluarga, di mana pada terapi keluarga
memandang individu sebagai bagian dari sistem keluarga. Masalah masalah satu keluarga akan mempengaruhi seluruh sistem dalam komunikasi dalam keluarga. Sebaiknya fokus pada perbaikan ini adalah pola komunikasi dalam sesama anggota keluarga. Yang kedua ada psikiatri komunitas, yaitu pergeseran dari institusi tertutup ke perawatan berbasis masyarakat, di mana dukungan sebaya, rehabilitasi psikososial, dan reintegrasi sosial. Selanjutnya, dimensi spiritual. Di banyak budaya, termasuk di Indonesia pun, spiritualitas adalah mekanisme coping utama, di mana makna dan tujuannya yaitu agama memberikan kerangka untuk memahami sebuah penderitaan atau sebuah masalah. Selanjutnya ada dukungan komunitas, seperti kelompok keagamaan menyediakan jaringan pengamanan sosial, serta praktik mindfulness-nya seperti doa dan meditasi memiliki efek yang menenangkan sistem saraf. Dan terakhir ada tantangan dan masa depan. Ada 4 poin. Yang pertama, precision psikiatri dengan menggunakan biomarker dan genetika untuk memilih pengobatan yang spesifik untuk setiap individu. Dua, dengan AI, di mana kecerdasan buatan untuk mendeteksi dini pola bicara ataupun perilaku dan personalisasi terapis. Tiga, mengurangi stigma, di mana tantangan sosial terbesar adalah dari penerimaan masyarakat terhadap gangguan jiwa, serta akses layanan untuk memastikan layanan kesehatan jiwa terjangkau dan tersedia merata di setiap tempat. Baiklah, sekian pemaparan penjelasan sedikit dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.